Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini ada dua bacaan. Ketika kita membaca Tawarik bercerita tentang Raja Yosafat, saudara-saudara, tentu kita akan senang, kita mau kalau punya pemimpin seperti Raja Yosafat. Pemimpin yang saleh, pemimpin yang takut Tuhan. Pemimpin yang takut Tuhanlah yang akan memperoleh hikmat dari Tuhan. Dan pemimpin yang takut Tuhan sudah pasti rakyatnya damai sejahtera. Sudah pasti rakyatnya hidup tentram. Saudara-saudara yang terkasih, Raja Yosafat dia menata kerajaan Israel Selatan atau kerajaan Yehuda yang ibu kotanya Yerusalem. Yosafat dia naik tahta menjadi raja pada usia 35 tahun dan dia bertata kurang lebih 25 tahun. Sepanjang 25 tahun dia memimpin, dia tetap menjaga akan hatinya, menjaga relasinya dengan Tuhan. Sehingga ke dalam bacaan kita lihat bahwa betapa dia diberkati luar biasa, bahkan sampai kepada rakyat-rakyatnya. Saudara-saudara yang terkasih, moto hidup Raja Yosafat adalah senantiasa dekat dengan Tuhan. Dan moto hidup ini dia ikut seperti Daud, bapa leluhurnya. Saudara-saudara yang terkasih, kehidupan iman Yosafat sangat berpengaruh kepada rakyat. Ketika dia menjadi raja, dia mulai melakukan suatu pembaharuan, dia mulai menata akan pelayanannya dengan ada 3 hal yang dia mau perbaiki di situ. Yang pertama yang dia perbaiki adalah di bidang politik, yang kedua di bidang rohani, dan yang ketiga di bidang pendidikan. Saudara-saudara yang terkasih, di bidang politik Yosafat melakukan konsolidasi internal atau dia memperkuat keamanan bangsa Yehuda dengan membangun kekuatan militer. Kita bisa lihat itu dalam ayat 1, ayat 2, ayat 12. Di situ Yehuda memasang tentara-tentara, lalu kemudian dia membuat benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Di setiap kota-kota itu ada tempat perbekalan untuk rakyat, sehingga rakyat pun hidup makmur. Itu yang pertama di bidang politik. Yang kedua di bidang rohani, Yosafat mendorong rakyat untuk hidup takut akan Tuhan dan harus mengandalkan Tuhan. Papa mama kekasih-kekasih Tuhan, kalau pemimpin yang seomong, pasti mereka dengar apalagi raja pada waktu itu. Tetapi saudara coba potong renungkan, hari ini kalau ada pemimpin-pemimpin yang mengarahkan kepada hal-hal yang baik, yang benar, potong senang kesondi. Jangan sampai potong marah-marah, potong tersinggung. Ketika mengarahkan untuk mengandalkan Tuhan, kalau mengandalkan Tuhan itu berarti bahwa perbuatan kehidupan yang lama itu harus ditinggalkan. Sehingga memang sebagai pemimpin harus terus omong. Walaupun mungkin rakyat, umat marah-marah, tersinggung, merasa bahwa itu menyentil akan kehidupan mereka. Tetapi saudara-saudara, ini yang Raja Yosafat lakukan, yaitu dia mau melakukan suatu pembaharuan di bidang bagian rohani. Umat harus mengandalkan Tuhan, sebagaimana di dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Lalu yang berikut, di bidang pendidikan, Yosafat mengutamakan pengajaran yang benar tentang firman Tuhan. Di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9.
Dia taruh orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang hebat, bahkan orang-orang juga yang mengandalkan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Pergi sampaikan kepada rakyat, berjalan keliling kota untuk sampaikan tentang Taurat Tuhan. Saudara, ini yang menjadi program Raja Yosafat. Semuanya dia lakukan demi pembaharuan kehidupan bangsa yang lebih baik. Kalau pakai bahasa Paulus dalam bacaan kita yang kedua, yaitu terciptanya manusia baru. Ada upaya untuk bisa terciptanya manusia baru. Kekasih-kekasih Tuhan, apa arti manusia baru? Banyak orang berpikir bahwa hidup baru itu berhubungan dengan perubahan-perubahan yang kelihatan. Misalkan, yang dulunya dia dikenal sebagai orang yang cerewet, dikenal sebagai orang yang suka mabuk dari pagi sampai dengan malam, bisa kembali pagi, dia hidup hanya dulu di Paklarus. Orang yang dulunya suka bergosip, orang yang dulunya dia gemar selingkuh, yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi karena dia sudah kenal Kristus, dia sudah kenal Taurat Tuhan, kenal akan kebenaran, dia berubah. Dia jadi pendiam, menarik diri dari pergaulan, gemar menyendiri, berhenti miras, dan seterusnya. Itu yang kelihatan. Sehingga orang bilang kalau manusia baru itu artinya berubah perilaku dan berubah pola hidup. Saudara-saudara yang terkasih, orang yang sudah mengalami kelahiran kembali memang memiliki kebiasaan yang berbeda dengan sebelumnya. Tetapi itu tidak berarti bahwa segala sesuatu dalam diri orang itu harus berubah. Saudara bayangkan, kalau hidup sebagai manusia baru, berarti semua yang kelihatan dalam diri orang itu harus berubah. Kalau misalkan dulu dia tukang tidur siang, karena dia sudah menjadi manusia baru, sudah diubahkan, maka sonpodel tidur siang. Begitu kok. Atau yang dulunya tukang makan sirip pinang, kemudian karena dia sudah lahir baru, dia lihat ambil sirip pinang itu, dia rasa kayak mau muntah. Atau orang yang dia mengawinkan anak dan kemudian dia pasang belis yang tinggi sekali, yang mahal sekali, tetapi karena dia sudah mengalami kelahiran baru, dia mengabaikan itu semua. Itu betul juga. Nah, saudara-saudara yang terkasih, atau orang yang jadi manusia baru, dia guru, kemudian lalu karena manusia barunya, maka dia berhenti jadi guru dan dia pergi untuk menginjil. Apakah itu manusia baru? Saudara-saudara yang terkasih, Alkitab tidak mengatakan bahwa manusia baru berarti semua kebiasaan dan pola hidup yang pertama harus ditanggalkan. Bukan begitu. Perubahan dan pembaharuan memang harus terjadi, tetapi bukan pertama-tama perubahan dan pembaharuan fisik yang kelihatan saja. Alkitab berbicara tentang manusia baru yang dimaksudkan pertama-tama ialah terjadinya pembaharuan dan perubahan secara batin. Harus dari dalam dulu. Jangan kotong hanya kasih lihat sama penuh dengan kemunafikan. Dia harus dari dalam. Sebagaimana bacaan kita Efesus 4 ayat 23 mengatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Itu dari dalam. Semua perubahan dan pembaharuan yang kelihatan merupakan akibat dari adanya perubahan dan pembaharuan batin. Yang pertama-tama harus berubah adalah hati dan budi. Sebagaimana Rasul Paulus bilang di Roma 12 ayat 2. Di situ dia bilang apa?
Berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah, dan yang sempurna. Itu yang Rasul Paulus bilang. Pembaharuan budi, pembaharuan batin. Ayat ini mau menegaskan bahwa pembaharuan dan perubahan yang Tuhan Allah minta dari manusia bukan sekadar berubah dari atau di luar, tetapi harus berubah dan baru dari dalam. Berubah baru di dalam. Jadi saudara, pembaharuan dan perubahan itu yang pertama dan utama, dia harus mulai dari budi dan batin. Dari situ baru terjadi perubahan yang kelihatan. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, hal ini sama juga dengan kotong pakai baju baru. Kalau kotong beli baju baru, entah itu beli di mana saja atau orang kasih hadiah, lalu kotong dipakai, kotong pakai terus itu baju, dan kotong selalu mau mandi juga. Kotong malas mandi, tidak mandi, tidak berurat, maka supasti biar baru kemanapun juga itu baju akan bau. Kotong hanya tampil saja bilang, ini baju baru nih, begini-begini mendapat hadiah dari orang, dari sahabat, dari keluarga. Tetapi kalau kamu pakai terus dan sampai mau mandi, pemalas mandi, pasti itu baju dia akan jadi seperti baju lama. Lalu pertanyaan bagi kita, Bapak Mama, saudara yang terkasih, bagaimana kita memulai agar proses perubahan dan pembaharuan dalam diri itu terjadi, sehingga pembaharuan budi seperti yang Rasul Paulus sampaikan dalam Roma 12 ayat 2 itu dapat terjadi. Hari ini ada 2 bacaan sebagai bahan pemberitaan firman Tuhan. Kita berkaca dari kepemimpinan Raja Yosafat. Upayanya dengan cara dia mengukuhkan relasinya dengan Tuhan. Itu dia upaya yang pertama. Mengukuhkan relasinya dengan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, di dalam menata kehidupan rohani diri dan kehidupan rohani keluarga melalui hidup baru, yakni hidup yang saleh dan mengandalkan Tuhan, itu adalah warisan iman yang penting untuk jadi pedoman bagi anak cucu, agar anak cucu dapat hidup saleh, agar mereka dapat mengandalkan Tuhan. Kita dapat belajar dari Daud yang meninggalkan warisan iman. Dia hidup saleh dan takut akan Tuhan, dan itulah yang menjadi dasar bagi Yosafat untuk dia menjalani hidup dalam kesalehan dan menata pelayanannya bagi rakyat di Yehuda dalam sikap takut akan Tuhan. Pendidikan moral dan keagamaan yang baik bersumber dari Alkitab dan harus diwariskan pada anak cucu mulai dari dalam keluarga. Kegagalan orang tua sebagai teladan iman dalam keluarga itu dapat menjadi contoh yang buruk bagi masa depan anak-anak cucu-cucu kita. Kalau kita sudah salah melangkah, maka kita sedang mewariskan hal keburukan pada anak dan cucu-cucu kita. Jangan kita egois berpikir untuk kesenangan kita sendiri, tetapi itu berdampak pada keturunan kita, berdampak pada generasi selanjutnya. Toh kita akan mati juga, tetapi anak cucu yang akan meneruskan hidup ini. Tentu saudara, ini menjadi peringatan bagi setiap orang Kristen masa kini, agar tidak sekedar kita bekerja keras mendapatkan harta dan kekayaan untuk kita wariskan kepada anak cucu. Lalu bagaimana dengan iman? Sudahkah kita mewariskan iman itu kepada generasi keturunan kita? Iman kepada Allah Tritunggal
dan nilai-nilai kebenaran Alkitab yang dipraktekkan dalam hidup orang tua itu adalah warisan iman yang sudah semestinya dipegang teguh, terus bertumbuh, terus kembang ada dalam diri anak dan cucu kita, sehingga itu menjadi dasar bagi orang Kristen hidup dalam damai sejahtera. Hidup damai sejahtera sangat perlu potong kejar. Dia akan datang dengan sendirinya ketika potong punya hubungan dengan Tuhan itu baik. Tidak seperti potong kejar harta, kejar uang. Ketika potong hidup dekat dengan Tuhan, dengan sendirinya damai sejahtera datang dan melekat dalam hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih, hidup dalam damai sejahtera, hidup baru berarti hidup yang lama, sifat-sifat yang lama, sifat-sifat perlakuan yang jahat itu harus dibuang, harus dipangkas, karena hanya akan merusak citra diri, hanya akan merusak potong punya harga diri yang potong selalu sanjung-sanjung, harga diri yang selalu potong angkat taruh di atas potong pun kepala, yang potong bilang boleh ada orang yang sombong itu harga diri. Tetapi saudara, apakah hidup yang lama, kelakuan yang tidak sesuai kebenaran sudah kita tinggalkan? Harga diri, orang akan menghormati kita. Citra diri kita ini akan nampak kalau hidup kita yang lama dibuang. Karena itu akan merusak segala hal, maka harus dibuang. Kekasih-kekasih Tuhan, bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Hari ini, kotong masih diberikan kesempatan untuk bersekolah secara formal. Kita mendapatkan pendidikan formal, kita mendapatkan pendidikan rohani. Maka itu modal yang harus bisa membawa perubahan bagi seseorang ke arah yang lebih baik. Dididik dalam rumah, dididik di dalam gereja, dididik di sekolah. Seharusnya itu menjadi modal bagi kita untuk ada perubahan bagi seseorang. Maka Bapak Mama, saudara yang terkasih, saya mau bilang bahwa jangan tahan anak-anak. Kalau mereka sudah harus usia untuk kelas katekisasi, dorong mereka, dukung mereka untuk datang katekisasi. Jangan nanti besok lusa baru bilang, gereja sampai pernah ajar kotor, gereja sampai pernah kasih tahu. Jangan surat CD, surat gereja itu hanya dianggap sebagai formalitas saja. Karena kita butuh jadi bisa kota bisdom sudah tanpa belajar. Jangan tahan anak-anak untuk ada dalam didikan seperti sekolah minggu, remaja, pemuda. Saudara-saudara yang terkasih, melalui pendidikan, manusia tidak hanya mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga harus menjadi orang yang takut Tuhan. Jangan kau hanya pintar pengetahuan, kau bisa menaklukkan teknologi, tetapi kalau tidak takut Tuhan akan bahaya. Kau bisa menjadi orang yang pandai berbicara. Ketika dia omong seperti hipnotis, seperti magnet yang menarik kita. Tetapi itu hanya omongan saja. Tindakan nol kawan. Jadi kita jangan hanya pintar pengetahuan. Taklukkan teknologi canggih. Tapi juga harus takut akan Tuhan. Maka Allah menghendaki agar umatnya itu harus mendapatkan didikan. Ketika kita mendapatkan didikan, kita akan tahu tentang Tuhan. Kita harus tahu tentang apa kehendak Tuhan. Lalu lakukan. Jangan kau tahu habis itu baru kau bikin sesuka hati kita. Ya intinya yang penting
Yang penting saya puas. Bapak, Mama, saudara yang terkasih, ada hal yang perlu diperhatikan dari bacaan kita hari ini dalam hubungan dengan perayaan bulan pendidikan, yakni pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini juga merupakan syarat majunya sebuah persekutuan, majunya sebuah gereja. Namun saudara, sebagaimana tadi dalam kita punya liturgi awal, kita bisa lihat di situ data sumber daya manusia demi masih sangat-sangat memprihatinkan. Dia tergolong memprihatinkan. Karena data sementara statistik pendidikan Gemit yang dirilis BP4S per 7 Mei 2023 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan warga Gemit itu didominasi oleh tamatan SD 31,35%. Tamatan SMA 23,84%. Jemaat yang berpendidikan diploma 1-4 hanya mencapai 1,74%. Sarjana S1 itu hanya 5,40%. S2 0,29%. S3 0,02%. Ini berarti saudara rendahnya tingkat pendidikan anggota jemaat. Dan ini membuktikan bahwa ada prinsip ketidaktahuan adalah ibu dari kesalehan. Saudara, prinsip ini sudah dikritik oleh Martin Luther dan Calvin. Tetapi saudara-saudara, prinsip yang mengatakan bahwa ketidaktahuan adalah ibu dari kesalehan masih tetap kokoh berdiri setelah gerakan reformasi sudah usia 500 lebih tahun ini. Martin Luther dan Calvin mengkritik tentang prinsip ini, tetapi sekarang reformasi sudah usia 500 lebih tahun, namun prinsip ini masih kokoh berdiri ada di Gemit. Kita masih berpikir yang sekolah anak laki-laki saja, perempuan pembagian di belakang. Anak perempuan pembagian adalah dia harus diam, karena ketidaktahuan adalah ibu dari kesalehan. Maka dalam diamnya mereka menenun. Dan kita lihat memang baik juga. Kalau mau lihat ungkapan hati seorang perempuan, lihatlah di kain-kain tenun itu. Karena mereka tidak boleh berbicara, maka mereka harus menenun di belakang. Memang indah hasil karya itu, karena bungkamnya mereka. Bapak, Mama, saudara yang terkasih, susun zaman lagi untuk ketemu pilih-pilih. Hanya laki-laki yang sekolah, perempuan jangan. Lu cukup SD, cukup SMP atau SMA. Yang melanjutkan ke strata yang lebih atas hanya laki-laki. Bapak, Mama, saudara yang terkasih, kita lihat tentang keadaan kita. Maka mari kita sebagai gereja, tiap gereja perlu menyusun peta jalan pendidikan yang hendak dicapai 10 tahun mendatang. Bila kita merayakan bulan pendidikan, berapa banyak jumlah sarjana yang hendak dicapai dalam jemaat kita? Berapa anak keluarga kurang mampu yang bisa menikmati pendidikan sarjana yang difasilitasi dari beasiswa gereja? Maka ini penting untuk periode yang baru, periode yang berikut. Perlu untuk orang perhatikan ini. Taruhlah itu dalam program. Anak-anak yang tidak mampu, gereja harus bisa membiayai untuk dia sampai kepada perkuliahan. Gereja harus fasilitasi. Upaya apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, kemampuan berbahasa, kemampuan menganalisa, dan juga kemampuan untuk berbahasa asing? Upaya apa yang kita lakukan?
Maka mari untuk anak-anak yang sudah sekolah, yang ada di fakultas, misalkan bahasa Inggris, di bahasa asing, bukanlah kelas-kelas kecil ada dalam jemaat untuk bisa mengajar anak-anak kita. Tidak saja bahasa ibu, tetapi juga bahasa asing. Supaya kita memajukan pendidikan di wajah Kemit ini. Saudara-saudara yang terkasih, tanggung jawab kita. Kita tidak hanya merayakan bulan pendidikan secara seremonial saja, tetapi harus ada upaya yang konkret untuk kita bisa memajukan pendidikan di Kemit ini. Jadi dua bacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini yang ditekankan, yaitu mari kita menstabilkan politik, rohani dan pendidikan kita mulai dari sekarang, dan itu mulai dari budi dan hati kita masing-masing. Tuhan minta itu dari kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.